Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansyari. Abdullah bin Amr bin Haram atau dikenal dengan nama Abu Jabir adalah sahabat Ansyar yang juga pemuka dari Bani Salamah, termasuk suku Khazraj. Ia adalah ayah dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Jabir bin Abdullah ibnu Amr bin Haram. Ini termasuk sahabat Ansyar yang mula-mula memeluk Islam, yakni ketika terjadinya Bai'atul Aqobah kedua, yang dalam peristiwa tersebut ia ditunjuk sebagai salah satu dari 12 pemimpin kaum Ansyar Madinah. Ia juga termasuk dari Ahlu Badar, sahabat yang mengikuti perang Badar dan mendapat pujian Allah dalam Al-Quran dan jaminan masuk surga ketika akan berangkat ke perang Uhud. Seakan telah mendapat firasat menemui syahid, ia berkata kepada anaknya, Jabir bin Abdullah, "Wahai anakku, sungguh tidak kulihat diriku kecuali aku akan menemui ajal dalam pertempuran ini. Aku tidak rela ada seseorang yang mencintai Rasulullah yang cintanya lebih besar daripada cintamu kepada beliau. Anakku, selain itu, aku mempunyai hutang. Maka lunasilah hutang-hutang tersebut. Dan aku wasiatkan agar engkau menjaga saudaramu sebaik-baiknya dalam perang Uhud." Nabi SAW menempatkan 50 orang pemanah ulung di atas bukit yang menjadi titik pertahanan pasukan muslimin dari serangan pasukan kaum kafir Quraisy. Abu Jabir termasuk dalam pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ini. Nabi SAW berpesan agar mereka tetap tinggal di bukit itu, baik dalam keadaan menang atau kalah, kecuali jika beliau sendiri yang memerintahkan mereka untuk turun. Pertempuran berlangsung beberapa lama, dan pasukan Quraisy dapat dipukul mundur. Mereka berlari meninggalkan gelanggang sekaligus, meninggalkan barang-barangnya, terserak di medan pertempuran Uhud. Bagaimanapun, nyawa lebih penting daripada barang-barang berharga yang dibawanya dalam pertempuran. Para pemanah di atas bukit tampaknya tergiur dengan barang-barang orang Quraisy, dan mereka turun bukit untuk mengambilnya. Abdullah bin Jubair berteriak mengingatkan pesan Nabi tetapi mereka mengabaikannya. Tinggallah hanya sekitar 10 orang, termasuk Abu Jabir, yang bertahan di atas bukit. Sekelompok pasukan berkuda Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid, yang sebenarnya telah cukup jauh meninggalkan Uhud, melihat keadaan itu. Ia menyadari kekalahan pasukannya yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya tidak terlepas dari peran para pemanah di atas bukit tersebut. Dengan berkurangnya kekuatan pertahanan di bukit tersebut, Ibnu Walid yakin bahwa ia bisa membalikkan keadaan. Maka ia memerintahkan pasukannya bergerak menaiki bukit tersebut. Ibnu Jubair, Abu Jabir dan sekitar 8 kawannya menghujani mereka dengan panah untuk menghadang gerakannya. Tetapi itu tidak banyak. Berarti karena panah yang mereka lontarkan tak ubahnya gerimis saja. Dalam sekejap mereka berhadapan, dan terjadilah pertempuran tidak seimbang. Mereka berjuang motivation, menghambat laju Khalid dengan tombak dan pedangnya. Tetapi akhirnya mereka semua tewas mengenaskan dengan luka-luka yang sangat parah. Termasuk Ibnu Amr bin Haram atau Abu Jabir. Pasukan Khalid bin Walid turun dari bukit dan menyerang pasukan Muslim, sehingga mereka porak-poranda. Melihat manuver Ibnu Walid tersebut, pasukan Quraisy lainnya segera kembali ke arena pertempuran dan menyerbu dengan gencarnya, sehingga keadaan berbalik jadi kekalahan bagi pasukan muslimin. Bahkan keadaan Rasulullah SAW sangat kritis. Beliau terluka parah dan terjatuh ke dalam suatu lubang. Usai perang Uhud,
Ketika Nabi SAW dan para sahabat memeriksa jenazah para syahid, mereka mendapati wajah Abu Jabir seperti disayat-sayat. Memang, dalam pertempuran Uhud ini kaum kafir Quraisy seakan melampiaskan dendam kekalahannya di Perang Badar. Salah satunya dengan cara merusak jenazah para syahid. Seperti yang juga terjadi pada jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Jabir bin Abdullah, saudara-saudaranya, dan beberapa kaum muslimin lainnya mendatangi Uhud setelah pasukan Quraisy meninggalkan arena pertempuran. Ia menangisi jasad ayahnya karena keadaannya yang sangat mengenaskan. Bahkan Fatimah, putri Nabi SAW, sempat menjerit melihat keadaan wajah Abu Jabir. Melihat reaksi mereka ini, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menangis. Sesungguhnya para malaikat terus-menerus menaunginya dengan sayap-sayap mereka." Beberapa hari berselang setelah perang Uhud tersebut, Jabir bin Abdullah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan bahwa ayahnya yang telah syahid tersebut meninggalkan hutang dan juga banyak tanggungan keluarga. Ia menyangka ayahnya akan terhalang memperoleh pahala karena tanggungan yang ditinggalkannya tersebut. Sebagaimana pernah disabdakan beliau, tetapi Nabi SAW dengan tersenyum bersabda kepadanya, "Maukah aku beritahukan kabar gembira tentang apa yang dijumpai ayahmu di sisi Allah?" "Tentu, ya Rasulullah," kata Jabir. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa Allah SWT menjadikan Abu Jabir hidup lagi dan mengajaknya berbicara langsung, padahal tidak ada seorang pun yang diajak berbicara oleh Allah melainkan dari balik tabir. Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah," kata Abu Jabir, "kembalikanlah aku ke bumi, agar aku dapat berjuang dan sekali lagi gugur syahid di jalanmu." Allah berfirman kepadanya, "Telah tetap ketentuanku bahwa siapapun yang telah mati tidak akan dikembalikan lagi ke bumi. Kalau memang demikian, ya Allah, sampaikanlah keadaanku ini kepada orang-orang di belakangku," kata Abu Jabir. Maka turunlah surah Ali Imran ayat 169 sampai 170 sebagai realisasi permintaan Abdullah bin Amr ini, yakni Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberi kenaya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Sebagian riwayat lain menyebutkan asbabun nuzul ayat tersebut adalah kesedihan sebagian besar sahabat karena syahidnya para sanak saudara mereka dalam perang Uhud, dan tubuhnya dirusak oleh orang-orang kafir Quraisy. Seolah-olah Allah memberikan hiburan kepada para sahabat yang masih hidup, sekaligus memberi motivasi dan semangat untuk terus berjihad di jalan Allah. Abu Jabir dimakamkan dalam satu lubang dengan sahabatnya yang juga syahid di perang Uhud, yakni Amr bin Jamuh. Nabi SAW menyatakan bahwa dua orang itu bersahabat dan saling sayang menyayangi selagi hidup di dunia, sehingga sudah sepantasnya jika mereka tetap bersama dalam satu pemakaman. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wa'allahu alam. Bisawab wassalam.